Salam jumpa sahabat GKI. Kita bertemu kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Mari kita perhatikan bersama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Di dalam tradisi Israel, wajah Tuhan itu tidak digambarkan dalam rupa patung ataupun gambar apapun. Sama seperti wajah Yesus. Kalau pada hari ini kita menemukan ada begitu banyak gambar-gambar Tuhan Yesus, sesungguhnya itu adalah hasil rekonstruksi, hasil dari bayangan atau perkiraan dari para seniman. Orang Israel kuno tidak memiliki gambar wajah Allah. Dan untuk itu, karena Allah itu tidak memiliki satu gambar yang bisa dilihat, maka sejak zaman dahulu kala ada celah untuk menggumuli tentang beriman atau menjadi percaya tanpa melihat. Kalau kita melihat kehidupan Musa, ketika Musa mengalami satu bagian yang sulit dari kepemimpinannya, ketika ia menuntun umat Israel berjalan di padang gurun, dalam kesulitannya itu ia datang kepada Tuhan dan mengajukan satu permintaan agar Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Rasa-rasanya permintaan Musa ini dapat kita pahami ya. Ketika kita sedang ada di dalam kondisi yang tertekan, kita ada dalam kesesakan, kita ingin mendapatkan peneguhan dan semakin dimantapkan dengan satu penglihatan, dengan satu hal yang membuat kita menjadi yakin. Dan untuk Musa, dia ingin untuk melihat Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian menjawab kepada Musa, "Engkau tidak akan tahan jika melihat wajahku. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup ketika melihat wajah Tuhan." Sahabat GKI, dari perkataan ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang beriman tanpa terpancang pada satu wajah. Kita diajar untuk dapat mengenali Tuhan, mengenali kehadirannya bukan dalam rupa atau wajah tertentu, melainkan dengan merasakan efek, merasakan apa yang terjadi, perubahan yang terjadi ketika ia hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesungguhnya kita merasa diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajah Tuhan yang bersinar itu menandakan satu penerimaan dan dukungan. Kita bisa menyamakan dengan peristiwa di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Ketika kita berkunjung menemui seseorang, kita bisa merasakan penerimaan ataupun penolakan lewat wajahnya. Wajah yang bersinar-sinar, wajah yang berseri, menandakan sukacita atas perjumpaan dengan kita. Tetapi sebaliknya, mungkin ketika orang sedang sibuk, sedang begitu repot, kita bisa melihat bahwa dia belum siap atau belum bisa menerima kita pada saat itu. Nah, wajah Tuhan yang bersinar-sinar menggambarkan penerimaan. Umat yang menghayati bahwa hidupnya itu diterima oleh Tuhan akan merasakan kegembiraan. Dan dalam kegembiraan sukacita, wajahnya pun akan bersinar-sinar. Kita bisa mengingat peristiwa bagaimana Musa ketika berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, dan ketika ia turun, umat Allah melihat wajah Musa bersinar penuh dengan kemuliaan Allah. Maka ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, wajah Tuhan yang bersinar-sinar pun akan nampak di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang memancar dari dalam diri kita, dikarenakan batin yang diterangi oleh sinar kasih Tuhan, sehingga kemudian sinar itu akan memancar keluar juga dari diri kita. Kasih Tuhan akan memancar dari kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, ini juga berarti Ia melihat dan memperhatikan hidup kita. Kesadaran ini dapat berimbas pada dua hal. Yang pertama, ketika kita sadar Tuhan melihat, ada rasa senang, ada merasa diperhatikan, dan akan ada satu dorongan, suatu motivasi. Ketika kita sadar Tuhan memperhatikan saya, gitu ya. Maka ketika saya sedang belajar untuk merendahkan diri, meminta maaf, berusaha untuk mengampuni, menolong orang yang kesusahan, mengerjakan tugas-tugas atau segala sesuatu tanggung jawab kita dengan baik, maka kita akan termotivasi, senang, karena Tuhan sedang melihat usaha yang saya kerjakan. Nah, terlepas dari bagaimana hasilnya, apakah hasilnya itu baik atau tidak, yang terpenting Tuhan melihat, dan Ia sungguh tahu apa yang terjadi, apa yang ada di dalam hati saya. Dan dengan kesadaran ini kita dapat termotivasi, merasa senang untuk terus melakukan yang baik. Namun kesadaran bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita itu juga dapat memunculkan satu perasaan malu, terutama ketika kita melakukan hal-hal yang keliru, ketika kita menyimpan yang jahat di dalam pikiran kita, ketika kita mempunyai maksud-maksud yang tidak benar. Tuhan melihat, dan bukankah ketika Tuhan mengetahui itu semua, kita akan malu? Tidak ada gunanya ketika kita mau membela diri, sebab Tuhan sudah melihat dan mengetahui segala sesuatunya dengan jelas. Dan hati nurani kita juga tidak akan tinggal diam. Di dalam kuasa Roh Kudus, Ia akan berbalik menuduh kita, menyatakan kesalahan, dan menuntut pengakuan serta pertobatan. Nah, saya rasa ini pun berkat. Ya, berkat. Ketika kita dimampukan untuk menyadari kesalahan dan bersedia untuk memperbaiki diri. Maka berkat Tuhan memberikan damai sejahtera. Maksudnya berkat yang penuh dan utuh. Berkat yang penuh dan utuh itu berarti kita mengalami hidup yang sepenuhnya. Bahwa kita di dalam kehidupan ini mencicipi segala sesuatu yang ditawarkan oleh kehidupan. Entah itu sesuatu yang pahit, manis,
Atau ketika kita menemukan kebenaran, menyadari kekeliruan kita. Ketika kita mengalami cinta kasih yang dibagikan. Ketika kita mengalami kehilangan. Ketika kita merasakan kebahagiaan atau keputusasaan, harapan, serta penolakan. Itulah hidup. Hidup yang demikian kita rasakan tidak selalu mudah. Tetapi inilah hidup yang sesungguhnya, penuh dan utuh, karena berbagai pengalaman, baik suka maupun duka yang terjadi. Ibaratnya, ketika memainkan piano, bukan tuts berwarna putih saja yang kita tekan, tetapi sebuah lagu yang indah, sebuah simfoni, itu terbentuk dari dimainkannya tuts-tuts yang berwarna putih bersama dengan yang berwarna hitam bersama-sama. Maka sambut dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Kami sambut hari baru pemberian Tuhan ini di dalam rasa syukur. Dan biarlah setiap kami di hari ini dengan melakukan berbagai macam aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami, karya pelayanan, kami akan menjalaninya di dalam satu keyakinan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir, Engkau mengarahkan wajah-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Dan Engkau memberikan kepada setiap kami kasih karunia-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera, berkat yang penuh dan utuh. Oleh karena itu, kami akan melangkah, memasuki hari ini, menjalani kehidupan kami dalam rasa percaya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.